Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmayani, NIM 202401010433. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI A. Kali ini saya akan membuat video UAS dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Deradikalisasi. Dan di sini juga saya akan menjawab pertanyaan dari dosen. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia dan apa yang perlu diperbaiki atau ditinjau pada saat ini? Jawabannya adalah evaluasi terhadap efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, hasilnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka peredaran narkoba termasuk di lembaga permasyarakatan lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan. Yang pertama, evaluasi efektivitas pemberantasan narkoba. Penindakan hukum keras memang memberikan efek jera bagi sebagian pelaku, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Banyak bandar besar yang belum sentuh hukum secara adil. Rehabilitasi pengguna sudah mulai diterapkan, tetapi masih belum merata dan seringkali tidak berkualitas atau tidak terintegrasi dengan program pemulihan jangka panjang. Lapas masih menjadi pusat peredaran narkoba, menandakan lemahnya pengawasan internal dan adanya keterlibatan oknum petugas. Kerja antar lembaga BNN, Polri, Bea Cukai, Kemenkumham belum sepenuhnya efektif dan sering tumpah tindih. Pertanyaan yang kedua, yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang. Yang pertama, pendekatan yang lebih menyeluruh atau holistik. Jangan hanya menekankan pada aspek penindakan, tetapi juga pendidikan, pencegahan, pengurangan permintaan, serta rehabilitasi yang efektif. Libatkan masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan media untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi bahaya narkoba. Yang kedua, perbaikan sistem pengawasan di lapas. Gunakan CCTV, sistem intelijen modern, dan digitalisasi pengawasan. Perlu ada pembenahan struktural di lapas, termasuk evaluasi kinerja dan integrasi petugas. Yang ketiga, reformasi hukum dan kelembagaan. Hukum mati untuk bandar besar tidak cukup jika sistemnya masih korup. Perlu penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Evaluasi peran BNN dan koordinasi antara lembaga agar tidak terjadi ego sektoral. Yang keempat, peningkatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi harus berbasis bukti evidence-based dan tidak hanya formalitas. Perlu program pemberdayaan ekonomi pasca rehabilitasi agar pengguna pulih total dan tidak kembali ke lingkungan lama. Yang kelima, pendekatan regional dan internasional. Peredaran narkoba bersifat lintas negara, maka perlu kerjasama yang lebih kuat dengan negara tetangga dan lembaga internasional atau Interpol, UNODC. Kesimpulan dari video kali ini, pemberantasan narkoba di Indonesia belum efektif karena masih dominan bersifat reaktif dan represif, bukan preventif dan rehabilitatif. Diperlukan pendekatan multidimensi, reformasi internal lembaga hukum, dan partisipasi